Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Adrina sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa untuk kita dapat hadir kembali dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. Insyaallah bersama guru kita yaitu Al-Ustaz Abu Rosyad Rusyanko. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau agar senantiasa dapat memberikan ilmunya, menularkan ilmunya kepada kita semuanya. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk mempersingkat insyaallah agar kita dapat menimba ilmu dengan maksimal dengan durasi waktu yang lapang, langsung kita berikan waktu kepada Al-Ustaz Mas Rusyan. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak, ya, sehingga kita semua tidak bisa untuk menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang sangat banyak tersebut, ya, ada nikmat iman dan nikmat Islam. Yang ini adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Ya, oleh karena itu kita semua dituntut untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk syukur yang paling utama adalah dengan ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia atau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, ini bukti bahwasanya nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, para ummahatul mukminin, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita semuanya kaum muslimin yang istiqomah, yang ittiba dengan baik kepada beliau sampai hari kiamat. Nah, para sahabat Adrena Village yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Yang mana nikmat kesehatan juga nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebagaimana perkataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau mengatakan, dahulu di sini Nabi pernah berkhutbah di atas mimbar dan beliau bersabda, mintalah kepada Allah al-afiyah, ya, nikmat kesehatan jiwa dan raga, karena sesungguhnya tidak ada nikmat yang paling besar setelah nikmat iman kecuali nikmat al-afiyah, ya, nikmat sehat jiwa dan raga. Ya, maka dari itu kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, ya, sehat badannya, sehat jiwanya. Maka ini semua nikmat yang sangat besar. Ya, karena nikmat kesehatan ternyata ada nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Nabi kita bersabda, nikmatani makbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat
yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Kata beliau, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya, jadi dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia yaitu nikmat kesehatan. Ya, oleh karena itu kita semua yang diberikan nikmat sehat dan juga bisa kita gunakan untuk beribadah atau untuk belajar atau ketaatan yang lain, maka itu ada taufik, ya, semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain kata Nabi, wal faragh, dan nikmat waktu luang. Ya, nikmat waktu luang juga nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, dalam sehari semalam 24 jam, waktu tidur kita itu kurang lebih sekitar 8 jam. Ya, sehingga masih tersisa 16 jam kurang lebih yang kita bisa gunakan untuk aktivitas, untuk mencari nafkah, ya, bersama keluarga, atau yang lainnya. Dan insya Allah dalam waktu 16 jam tersebut, ya, ada waktu-waktu sisa atau waktu-waktu yang luang atau yang senggang yang bisa kita gunakan, ya, untuk banyak berzikir kepada Allah atau ibadah-ibadah yang lain. Ya, termasuk malam hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu kita bersama-sama belajar, ya, sama-sama mengkaji kitab Allah, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, dan mudah-mudahan yang menjadi keberkahan, ya, dan dihitung sebagai usia yang berkah yang semakin menambah pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Adrian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya, Allah akan jadikan dia faham terhadap agamanya. Nabi juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan yang niatnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini, ya, senantiasa bernilai thalabul ilmi, mencari ilmu, dan mari sama-sama kita niatkan semata-mata ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita masing-masing. Kemudian berniat menghilangkan kebodohan dari orang lain, mengajarkan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dan yang lainnya. Kemudian berniat untuk menghidupkan syariat. Kemudian berniat untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Inilah 4 hal yang paling tidak harus ada dalam proses kita mencari ilmu. Ya, sehingga akan menjadi amalan yang ikhlas, yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Nah, berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tahsin Al-Qur'an, yang Nabi kita bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, al-khairiyah, ya, kebaikan itu ada pada Al-Qur'an. Kebaikan atau keberkahan itu ada pada Al-Qur'an. Oleh karenanya, kalau hidup kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai jauh-jauh dari Al-Qur'an. Ya, setiap hari harus ada waktu untuk membaca atau murojaah atau membaca buku-buku Islami atau artikel Islami yang berseliweran di grup-grup WA misalnya. Ya, dan itu kalau kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka membaca artikel Islami itu akan bernilai tolabul ilm, akan bernilai mencari ilmu, yang itu ganjarannya sangat besar. Ya, pahala mencari ilmu, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan menjadikan seorang itu dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingan dan kemudahan untuk senantiasa mudah
bisa meluangkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tahsin surat Al-Kautsar. Ya, surat Al-Kautsar. Silakan yang sambil megang mushaf bisa dibuka mushafnya. Saya bacakan surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, baik, kita praktek. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin praktek membaca surat Al-Kautsar. Nah, monggo dipersilahkan, fal yatafaddal mashkura. Nah, tafaddal. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin membaca surat Al-Kautsar. Nah, silakan. Ustaz, saya izin mencoba Ustaz. Silakan. Fikrun, silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, Mumtaz. Yang lain, silakan Bapak Ibu sekalian yang lain. Sudah dibaca, dicontohkan oleh Fikrun. Nah, silakan yang lain yang membaca, dipersilakan. Nah, misalkan Bapak Ibu yang ingin membaca surat Al-Kautsar, ya, jangan malu-malu. Karena kebaikan dari membacakan sangat banyak sekali. Satu hurufnya, sebagaimana sabda Nabi, 10 kebaikan. Silakan kita sama-sama belajar, ya, tidak usah malu, tidak usah sungkan. Silakan. Bukan Ustaz. Silakan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Maaf Pak, mohon maaf suaranya tadi terputus-putus Pak. Mungkin bisa diulang lagi Pak. Putus ya, sebentar saya geser dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, Mumtaz. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan ke surat berikutnya, kita akan bacakan terjemahan dari surat Al-Kautsar. Ya, terjemahan dan juga tafsir ringkas dari surat Al-Kautsar. Ya, supaya kita tidak hanya membaca. Ya, karena tujuan dari Al-Quran diturunkan itu bukan hanya untuk dibaca, tapi
bagaimana caranya agar bisa diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oleh karena seorang tabi'in senior yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan Al-Quran itu diturunkan ya dengan tujuan untuk diamalkan, dan manusia menjadikan tilawah Al-Quran atau baca Al-Quran sebagai bentuk mengamalkan. Tapi ini masih sebagian kecil, ya, karena tujuannya bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya sahabat Ibnu Mas'ud, ya, beliau pernah mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi itu mereka mempelajari dari Nabi, ya, belajar Al-Quran itu hanya 10 ayat. 10 ayat ini, ya, la yatajawazu hatta ya'lamu ma fiha. Tidak boleh lebih dari 10 ayat sampai 10 ayat ini mengerti maknanya. Mengerti maknanya, ya, tahu tafsirnya dan tahu cara pengamalannya. Ya, sehingga beliau mengatakan fata'allamna al-ilma wal amala jami'an. Maka kami belajar ilmu dan pengamalannya secara keseluruhan. Dan inilah metode yang harus kita pelajari. Jadi kita bukan hanya belajar cara bacanya, tapi kita juga harus belajar, ya, artinya, sehingga bisa kita amalkan, ya, bisa kita aplikasikan, dan itu akan lebih kuat, ya, dalam ingatan kita karena kita langsung praktek dalam pengamalan. Nah, baik, kita terjemahkan, kita baca terjemahannya. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. A'tainaka, memberikan kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, al-kautsar. Ya, al-kautsar ini tafsiran para ulama berbeda pendapat. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama, al-kautsar itu artinya adalah kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah. Ya, khairun katsirun, kebaikan yang melimpah. Itu makna dari Al-Kautsar. Dan pendapat yang lain, Al-Kautsar itu artinya adalah nama telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk pengagungan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makna Al-Kautsar ada dua. Yang pertama, Al-Kautsar itu maknanya adalah kebaikan yang banyak atau kebaikan yang melimpah. Yang kedua, Al-Kautsar itu artinya adalah telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dua makna ini sama-sama benar. Ya, dua makna ini sama-sama sahih, sama-sama benar. Ya, dan terkait telaga Al-Kautsar, ya, bahwasanya Nabi pernah bersabda, telaga Al-Kautsar itu adalah telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yang mana panjang dan lebarnya itu sama. Kemudian siapa yang minum, diberikan kesempatan untuk minum dari airnya, la yazma'u abadan. Dia tidak akan pernah haus lagi selamanya. Ya, siapa yang diberikan kesempatan untuk minum, maka dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Subhanallah. Yang airnya lebih abyad, lebih putih minal laban, dari susu. Dan juga lebih manis dari al-asal, dari madu. Ini ciri-ciri atau sifat dari telaga Al-Kautsar. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Kemudian aniyatuhu, ya, bejana-bejananya itu lebih banyak dari jumlah bintang-bintang di langit. Ya, subhanallah. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi Nabi juga bersabda bahwasanya ada di antara umat beliau pada hari kiamat yang mereka sudah berada di pinggir telaga Al-Kautsar. Dan Nabi juga hendak ingin menuangkan air minum kepada mereka, tetapi mereka diusir.
Ya, mereka diusir sehingga mereka tidak mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar. Maka Nabi mengatakan, ashabi, ashabi, mereka itu sahabat-sahabatku. Mereka itu sahabat-sahabatku atau mereka itu umatku. Maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat setelah engkau wafat. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang membuat syariat baru yang tidak ada contohnya dari Islam. Tidak ada contohnya dari Al-Quran, tidak ada contohnya dari hadis Nabi atau perbuatan Nabi, maka na'udzubillah, ya, akan menjadi orang-orang yang terusir dari telaga Al-Kautsar, na'udzubillah. Maka ini menjadi nasihat untuk kita sekalian, ya, menjadi nasihat dan juga kehati-hatian. Hendaklah kita mengamalkan amalan yang ada dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kelak kita akan mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar yang jumlah bejananya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit, yang panjang dan lebarnya sama, yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Ya, mudah-mudahan kita semua kelak bisa minum di telaga Al-Kautsar. Ya, caranya dengan melaksanakan perintah Nabi dan menjauhi apa yang beliau larang. Nah, berikutnya fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ya, di sini perintah untuk sholat dan perintah untuk berkurban, ya, disertakan secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah sholat dan ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat utama, ibadah yang sangat agung, yang sangat besar. Ya, terkait ibadah sholat, dia adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung dari seorang hamba adalah tentang sholatnya. Ya. Fa idza hasunal amal kulluh wa idza fasudal amal kulluh. Kalau sholatnya baik, seluruh amalannya akan ikut baik. Dan sebaliknya, kalau sholatnya buruk, maka seluruh amalannya akan ikut buruk. Ya, jadi ibadah sholat yang sehari semalam sholat wajib hanya 5 waktu, ternyata itu ada kunci. Ternyata itu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga kunci bagusnya seluruh amalan kita. Ya, maka jangan sampai sholat kita buruk. Ya, sehari semalam harus kita usahakan menjaga sholat dengan baik, untuk senantiasa berjamaah di masjid bagi laki-laki tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, bahkan kalau bisa datang sebelum azan. Ya, jangan menjadi orang-orang yang nunggunya hanya iqamat. Ya, ada sebagian kaum muslimin ketika azan dia tidak ke masjid, yang dia tunggu adalah qomat baru dia ke masjid. Nah, ini salah. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita kalau bisa sebelum iqamah kita sudah berada di masjid. Itu yang paling minimal sekali, paling terlambat sekali. Karena sholat tepat waktu termasuk amalan yang paling utama setelah berjihad fi sabilillah. Ya, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya termasuk amalan yang paling utama setelah berjihad fi sabilillah. Baik, kemudian berikutnya ada amal soleh wanhar, yaitu menyembelih hewan kurban. Ya, jadi kalau sholat itu adalah ibadah yang paling utama yang berkaitan dengan perbuatan. Kalau berkurban itu adalah ibadah yang paling utama yang berkaitan dengan harta. Ya. Maka dari itu kita kaum muslimin hendaknya kita berjuang sepenuh hati, sekuat tenaga untuk menjaga sholat kita, karena itu adalah sebaik-baik ibadah perbuatan kita, dan berusaha untuk melakukan ibadah yang terbaik dengan harta kita.
Ya, sebagaimana amalan ibadah kurban. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Ini bukan jumlah sedikit. Ya, 100 ekor unta itu jumlah yang sangat banyak. Kalau satu ontanya harga minimal misalkan adalah 30 juta, ya bisa dikalikan saja dengan 100. Dan itulah yang dikorbankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sembelih sendiri 63 ekor ya dengan kedua tangan beliau. Dan sisanya beliau serahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan proses pemotongan hewan kurban. Nah, asyahid ya kesimpulannya adalah di sini Rasulullah SAW bukan orang yang pelit. Ya, beliau termasuk orang yang dermawan. Bahkan ketika bulan Ramadan, asyaddu minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya, angin yang berhembus itu memberikan kebaikan. Kita yang gerah atau kita yang butuh udara segar, ketika karena hembusan angin, kita merasakan yang sesuatu yang nyaman. Dan Rasulullah SAW itu lebih baik, ya lebih dermawan daripada angin yang berhembus, yang artinya memberikan kenyamanan kepada setiap orang dan juga kedermawanannya luas kepada siapapun juga. Nah, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Artinya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya sampai ibadah itu benar-benar ikhlas hanya kepada Allah. Salat kita harus ikhlas, berkorban kita harus ikhlas, puasa kita harus ikhlas, haji kita harus ikhlas, belajar kita harus ikhlas, semuanya harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah firmankan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi, hidup kita itu hanyalah untuk Allah. Mati kita juga sama. Lillahi rabbil alamin. Dan inilah yang harus kita sadari. Kita kalau sadar bahwa hidup kita ini ya milik Allah, ya insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan maksiat dan akan mendorong kita untuk fokus beribadah, ya untuk fokus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup kita ini milik Allah. Ya, hidup kita ini milik Allah. Kalau kita sadar hidup kita milik Allah, maka tentunya kita malu kalau kita mengotori hidup kita dengan perbuatan maksiat atau dosa. Tetapi sudah menjadi tabiat manusia, ya semua manusia itu sangat mudah terjatuh ke dalam dosa atau maksiat. Maka Nabi berikan solusi, wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mau memperbaiki diri. Nah, berikutnya, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Nah, sahabat hadirin fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika putra Nabi Muhammad meninggal dunia, yang bernama Ibrahim meninggal dunia, itu Nabi bersedih ya, karena putranya meninggal dunia. Dan orang-orang kafir Quraisy juga mulai menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan anak Rasulullah meninggal, putranya Muhammad meninggal, sehingga kebaikannya akan terputus. Ya, sehingga ini dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya inna syani'aka huwal abtar. Ya, sungguhnya yang terputus itu adalah orang-orang yang membencimu, itu orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy dan semua orang-orang kafir, baik zaman dulu atau sekarang, yang membenci Rasulullah SAW, maka dialah orang-orang yang terputus dari kebaikan. Ya, sehingga ayat ini menjadi hiburan bagi Rasulullah SAW yang sedang bersedih saat itu. Ya.
Dan juga yang terbukti adalah bahwasanya yang terputus itu adalah mereka orang-orang Quraisy yang terputus dari kebaikan. Dan sebaliknya Rasulullah SAW kebaikannya tidak terputus. Bahkan sampai sekarang kebaikan beliau senantiasa ya kebaikannya terus mengalir. Bahkan sampai nanti hari kiamat. Ya, karena setiap kaum muslimin dan muslimah kita mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam, ini semuanya juga melalui wasilah dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, sehingga kebaikan beliau tidak pernah terputus. Bahkan beliau adalah orang yang paling banyak kebaikannya, orang yang paling banyak pahalanya, yaitu Rasulullah SAW. Maka ini menjadi motivasi kepada kita sekalian, yang bahwasanya kebaikan dalam Islam itu sangat luas. Kebaikan dalam Islam itu sangat banyak sekali. Ya. Orang yang tidak dikaruniai seorang anak misalnya, maka dia tetap bisa untuk beramal soleh. Dia bisa mengarang kitab, ya dia bisa menyekolahkan anak yatim misalnya, atau dia bisa menjadi donatur dari sekolah atau pesantren atau yang lainnya. Masih banyak kebaikan-kebaikan dalam Islam dan tidak terbatas pada satu bidang saja. Ya. Nah, itu mungkin sedikit dari soal Kautsar. Berikutnya kita lanjutkan dengan surat Al-Ma'un. Yang saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, baik, kita lanjutkan dengan surat Al-Ma'un. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin praktek membaca surat Al-Ma'un dipersilahkan. Tafadhol. Ayo Ustaz. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim Ainnya tasdid du'ul. fadzalikal ladzi yad'ul yatim Ya. wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun Ulangi. alladzina hum an salatihim sahun Panjang. Sahun. alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul Mumtaz. Baik, yang lain silahkan. Surat Al-Ma'un, silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita bacakan terjemahan dari surat Al-Ma'un ya. Nah, yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, jadi mendustakan agama itu termasuk sebuah dosa. Ya, bid-din di sini maknanya agama. Atau makna yang lain, ad-din itu adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Ya, seperti surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ya kan? Yang menguasai hari pembalasan. Atau dalam istilah yang lain, al-jaza, ya, ad-din itu maknanya al-jaza, pembalasan.
Ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Saya ulang lagi, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi ini harus menjadi nasihat untuk kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi mendapatkan pahala yang baik atau yang bagus, kita harus melakukan yang terbaik. Kalau kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nam araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapakah itu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang alladzi yang yad'ul yatim, yang menghardi anak yatim. Ya, menghardi anak yatim, tidak memberikan perhatian kepada anak yatim, ini termasuk dari mendustakan agama. Naudzubillah. Ya. Dan anak yatim itu definisinya adalah anak kecil yang ayahnya meninggal dunia. Ya, anak kecil atau balita yang ayahnya meninggal. Itu namanya anak yatim. Tapi kalau yang meninggal ibunya, ya, dia tidak dinamai dengan anak yatim. Ya, berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu kalau yang meninggal itu induknya, maka dia disebut sebagai yatim. Karena yang mengurus itu ada induknya. Tetapi kalau manusia, yatim itu adalah anak yang ayahnya meninggal dunia dan anak itu masih balita. Karena dalam keluarga yang mencari nafkah itu adalah kewajiban para suami, bukan kewajiban dari seorang istri. Ya, sehingga kalau ayah sang pencari nafkah atau yang berikan nafkah meninggal dunia, maka anak itu ya dinamakan sebagai anak yatim. Nah, dan anak yatim ini butuh perhatian. Ya, sehingga karena dia tidak punya ayah, itu banyak orang yang tidak menghargainya atau mungkin mengejeknya atau mungkin merendahkannya. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya ayah. Sementara dalam agama Islam, anak yatim itu dimuliakan. Dalam Islam, anak yatim itu dimuliakan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW, ya, beliau ketika masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Maaf, bukan masih kecil. Dalam usia 2 bulan, ayah beliau sudah meninggal dunia. Dan ketika usia 6 tahun, ibu beliau meninggal dunia. Kemudian pengasuhan pindah kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Jadi hidup beliau ya sangat penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'amal yatima fala taqhar. Maka di surat Ad-Duha Allah firmankan fa'amal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim maka jangan engkau menghardik atau jangan engkau mengusir. Ya. Dalam Islam anak yatim itu dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Ana wa kafil yatim. Saya dan orang yang memperhatikan anak yatim kahataini fil jannah. Kedudukannya di surga nanti seperti dua jari ini. Ya, dekatnya Nabi dengan orang-orang yang mengurusi anak yatim. Ya, maka ayat ini menjadi perhatian kita untuk senantiasa memperhatikan anak yatim karena itu bagian dari ajaran Islam. Ya, bisa dengan menjadi donaturnya atau memperhatikan pendidikannya dan yang lainnya. Nah, berikutnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Berikutnya adalah orang-orang yang mendustakan agama itu adalah yang tidak memberikan nasihat untuk memberikan makan kepada orang miskin. Ya, artinya orang yang pelit, orang yang bakhil itu masuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan untuk memberikan makan orang miskin.
Ya, ini banyak dipakai oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani atau Kristen itu mereka menggunakan metode ini, memberikan makan kepada orang miskin untuk menyebarkan misi mereka untuk mengkristenkan umat Islam yang ada di Indonesia. Dan ini banyak terjadi di daerah-daerah atau pelosok-pelosok, ya, bahkan ketika banyak terjadi musibah, baik gempa bumi atau yang lainnya, itu mereka langsung ya terjun ke lokasi untuk it'amul masakin, memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Tentunya bukan hanya itu, tapi mereka sebarkan kristenisasi mereka. Dan inilah yang harus kita sadari. Ya, kita harus mempunyai visi misi ya untuk menjaga akidah dari keluarga kita dan masyarakat kita ya dengan cara memperhatikan keadaan orang-orang miskin yang di sekitar kita. Ya, karena sungguhnya memberikan makan orang miskin itu adalah ajaran dari agama Islam. Dan itu akan melatih kedermawanan kita. Dan juga itu sebagai bukti dari keimanan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u asyuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Tidak akan berkumpul sifat pelit atau sifat kikir dan juga keimanan dalam hati seorang hamba selamanya. Ya, artinya pelit atau kikir itu bukan sifat dari orang-orang yang beriman. Ya, kikir atau pelit itu bukan sifat dari orang yang beriman. Dan itu adalah yang diajarkan oleh setan. Karena setan ketika seorang ingin berinfak atau ingin bersedekah, setan akan membisikkan was-was, ya nanti akan fakir, nanti akan miskin, nanti akan seterusnya akan sengsara. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya orang-orang yang berinfak itu pasti akan diberikan ganti. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantinya. Bahkan setiap pagi Rasulullah SAW mengatakan setiap pagi senantiasa ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Satu malaikat mendoakan kepada orang yang berinfak agar diberikan ganti. Allah ma'ati munfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang bersedekah atau berinfak. Dan satu malaikat yang lain berdoa, Allah ma'ati munsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak. Dan ini terjadi setiap pagi. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk gemar berinfak fi sabilillah, mengorbankan apa yang kita miliki ya untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Bisa dengan harta kita, bisa dengan pikiran kita, bisa dengan tenaga kita, ya semuanya masuk dalam infak fi sabilillah. Dan itu semuanya akan diganjar dengan kebaikan. Ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan. Ya, maka apa saja yang kalian korbankan sebuah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kalian dapatkan balasannya kelak pada hari kiamat. Nah, berikutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Nah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, orang yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Nah, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan orang yang lupa ya. Kalau lupa itu adalah sifat manusiawi. Seorang yang sholat dan dia lupa jumlah rakaat atau dia kelebihan rakaatnya, ini manusiawi, sifat manusia. Ya, dan semua pasti akan mengalami sifat lupa. Di sini yang dicela itu bukan lupa, tapi lalai. Orang yang lalai dalam sholatnya.
tidak memperhatikan waktu-waktunya, senantiasa mengakhirkan waktu sholat. Ya. Sholat asar dia kerjakan di waktu mendekati maghrib. Sholat maghrib dia kerjakan sudah mendekati atau bahkan sudah masuk di waktu isya. Dan seterusnya. Kebiasaannya adalah menunda-nunda sholat atau mengakhirkan waktu sholat sehingga masuk ke waktu sholat berikutnya. Na'udzubillah. Ya, ini adalah sifat malas. Dan malas itu bukan sifat orang beriman. Malas itu ada sifat orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan rasa malas, ogah-ogahan, malas, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita hendak beramal soleh, ya khususnya ibadah sholat, dan kita masih malas, ya ingatlah bahwasanya malas itu ada sifat orang munafik. Maka harus kita hilangkan ya dengan cara beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bangkit kemudian ambil air wudhu. Ya, jadi menunda-nunda sholat ini harus kita hindari. Ya, dan khususnya mohon maaf ini banyak terjadi kepada ibu-ibu ya atau para ummahat. Ini banyak sekali yang terjadi, banyak dari ibu-ibu ya karena kesibukannya atau yang lainnya itu banyak yang mengakhirkan sholatnya. Ya asar dikerjakan mendekati maghrib atau subuh dikerjakan sudah mendekati matahari sudah mau terbit ya. Ini ada sebuah aib, ini tidak bagus, ini harus dihindari ya dan diperbaiki dengan cara sholat tepat pada waktunya. Nah, alladzina hum an sholatim sahun, berikutnya alladzina hum yuraun. Ya, kecelakaan berikutnya bagi orang yang sholat adalah alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang sholatnya itu karena riya. Sholatnya ingin dilihat oleh orang lain, ingin dilihat tetangganya, ingin dilihat temannya, ingin dilihat atasannya, ingin dilihat manajernya, pimpinannya, dan seterusnya. Ini semua masuk dalam riya. Ya. Riya itu adalah beramal tapi ingin mendapatkan pandangan manusia atau pujian manusia atau sanjungan manusia. Dan itu semuanya ada perbuatan dosa. Meskipun dia bukan tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dia adalah termasuk syirik kecil. Yang jika seseorang itu menikmatinya, maka bisa jadi ini akan menjadi wasilah yang menjerumuskan seorang jatuh kepada syirik besar. Na'udzubillah. Ya. Dan juga riya ini, seseorang yang ibadah karena riya, maka ibadahnya tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Meskipun ibadahnya banyak, meskipun sedekahnya paling besar, atau sholat tahajudnya paling banyak jumlah rakaatnya, atau yang lainnya, kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Ya na'udzubillah. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Ya, riya itu bukan dosa yang ringan, bukan dosa yang kecil. Tetapi riya itu adalah termasuk dari dosa yang besar. Karena seorang yang riya dia jatuh ke dalam syirik kecil. Ya. Kemudian yang lain, orang yang riya itu nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala, sebelum para penyembah batu. Orang-orang yang riya dalam beramal soleh nanti pada hari kiamat akan menjadi orang-orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ya bahwasanya ada orang yang baca Quran ya. Dia mengatakan, aku baca Quran karenamu ya Allah. Kau katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau baca Quran karena yang disebut sebagai seorang qori, orang yang pandai baca Quran. Dan telah engkau dapatkan. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menyeret orang ini melalui wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang lain lagi, ada orang yang gemar berinfak fi sabilillah.
Tidak ada satu jalan-jalan kebaikan untuk berinfak kecuali dia infakkan hartanya pada jalan tersebut. Dan Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau berinfak dengan tujuan untuk disebut sebagai orang yang dermawan dan telah engkau dapatkan. Dan orang ini pun sama, ya, ia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang berjihad. Orang yang berjihad fisabilillah. Ya, tetapi karena niatnya bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ia pun juga mengalami nasib yang sama seperti dua orang sebelumnya. Allah katakan, engkau berjihad dengan tujuan agar disebut sebagai pemberani atau pahlawan. Ya, waqad qil, dan telah kau dapatkan. Maka orang ini pun juga sama, ya, ia kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah bahaya dari perbuatan riya. Ya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai ada ibadah-ibadah kita yang tersisipi dengan riya. Kalau ada, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersih dari riya. Ya, karena riya ini akan menjadi orang yang pertama kali dihisab atau diadili pada hari kiamat sebelum para penyembah berhala. Dan ternyata riya itu menjerumuskan ke dalam api neraka. Orang yang baca Quran tidak ikhlas, orang yang berinfak tidak ikhlas, yang berjihad tidak ikhlas, ya semuanya karena riya, ingin pujian manusia, ternyata dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, berikutnya alladzina yura'un wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un artinya dan enggan menolong dengan barang berguna. Ya, artinya tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Ya, al-ma'un itu maknanya bisa barang yang bermanfaat atau berguna, atau makna yang lain yang ditafsirkan oleh para ulama kita, al-ma'un itu artinya pinjaman. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bermanfaat kepada sesama. Bisa dengan memberikan pinjaman barang yang kita miliki, mungkin mobil kita, rumah kita, atau motor kita, atau buku kita, atau barang-barang dapur kita. Ya. Itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pinjaman yang baik. Ya. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari kiamat, itu sangat enggan untuk memberikan pinjaman. Padahal kita semua paham, namanya pinjaman itu insya Allah akan dikembalikan. Nah, ini orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, memberikan pinjaman saja itu mereka enggan, mereka tidak mau. Padahal pinjaman itu insya Allah akan dikembalikan. Namanya pinjam pasti akan dikembalikan. Tetapi orang-orang munafik enggan memberikan pinjaman. Ya. Pinjaman saja enggan, apalagi bersedekah, apalagi berinfak. Gitu kan? Makanya Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk gemar berinfak dan gemar untuk membantu orang lain, meskipun dengan pinjaman, meskipun dengan barang yang kita lihat barang yang ringan atau sepele. Tetapi kalau tetangga kita membutuhkan, teman kita membutuhkan, ya, maka hendaklah kita pinjamkan, meskipun dengan barang yang ringan sekalipun atau sepele sekalipun. Ya, karena dengan demikian akan melatih kita menjadi orang yang bermanfaat dan melatih kita untuk terhindar dari sifat kikir atau bakhil. Dan Nabi kita bersabda bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Ya, maka dari itu hendaklah ini menjadi slogan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat ya bagi orang lain. Minimal sekali ada bermanfaat untuk diri kita. Dengan belajar, ya, dengan sungguh-sungguh, kemudian mengamalkan ilmu, ya, ilmu dan amal, baru kemudian kita berdakwah, kita mengajak orang lain, ya, untuk belajar dan juga mengamalkan ilmu. Nah, intinya
kita dianjurkan untuk menjadi orang yang bermanfaat ya kepada sesama. Karena itu adalah ciri dari dakwah. Ciri dari ajaran Islam itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Karena dengan demikian akan menyelamatkan orang lain tersebut ya, dari neraka. Dengan mengajarkan ilmu atau dengan memperingatkan dari bahaya-bahaya kesyirikan atau penyimpangan-penyimpangan syariat, ya, itu semua bagian dari kebermanfaatan yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah surat Al-Maun yang artinya bantuan atau pinjaman yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Ya, dan juga dalamnya ada motivasi untuk menjadi orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan juga ada ancaman, ya, ancaman kepada orang-orang yang selalu mengakhirkan waktu sholat atau menunda-nunda waktu sholat. Ya, ini ada ancamannya. Diancam dengan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Maka ini harus menjadi perhatian kita untuk senantiasa, yang bagi laki-laki khususnya, untuk senantiasa hadir ke masjid dalam sholat berjamaah. Kecuali udzur syar'i, kecuali sakit, atau misalnya safar, atau yang lainnya. Ya, tapi kalau dia sedang mukim, dia tinggal di sebuah daerah, dia domisili di situ, maka dia harus menghadiri sholat berjamaah tepat pada waktunya. Nah, mungkin pembahasan kita cukupkan sampai di sini, ya, surat Al-Maun dan surat Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar artinya kebaikan yang banyak atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yang konsekuensinya adalah beliau banyak bersyukur kepada Allah ya dengan sholat dan juga banyak beribadah dengan harta beliau. Dan juga di akhir Allah katakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang benci kepada beliau, orang-orang Quraisy, merekalah orang-orang yang terputus kebaikannya. Dan surah Al-Maun tadi sudah kita jelaskan, yang menjelaskan tentang pentingnya untuk bermanfaat kepada sesama, meskipun dengan memberikan pinjaman dengan barang-barang yang ringan atau sepele. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita bacakan terjemahan atau tafsir ringkas dari surat Al-Kautsar dan surat Al-Maun. Mungkin ada yang belum jelas, silakan kalau yang ditanyakan. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Silakan untuk Bapak Ibu sahabat Adrena yang ingin bertanya, ya, kita maksimalkan waktu kita bersama dengan Ustadz Abu Rosyad Rusyanto untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tafadhol Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tafadhol Bapak Ibu, dipersilahkan apabila ingin bertanya gitu ya kepada guru kita bersama Ustadz Abu Rosyad Rusyanto, kami persilahkan. Ya, Ustadz, sepertinya mengacu pada waktu ini, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin kita cukupkan gitu, insya Allah ketika nanti ada pertanyaan dari sahabat Adrena sekalian gitu ya, bisa sahabat ajukan di pertemuan selanjutnya, insya Allah itu di pekan depan. Insya Allah akan senantiasa membersamai kita untuk menimba ilmu, memaknai Al-Quran, di samping kita mempelajari bagaimana ilmu tajwid, kaidah tajwidnya. Lalu kita juga belajar bersama Ustadz Abu Rosyad Rusyanto terkait kandungan atau makna dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita supaya kita tidak tergolong gitu ya yang disebut sebagai fawailul lil musallin, orang-orang yang celaka. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kita kepada kelompok qad aflahal mu'minun gitu.
orang-orang yang beruntung. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa sholat dengan keadaan khusyuk. Mungkin kita cukupkan gitu. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Abu Rashid Rusyanto. Semoga Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membersamai kita terus dalam menuntut ilmu, guys.